Puji nama Tuhan, Shalom, saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Hari-hari ini saya bergairah, saudaraku, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus menyingkapkan dan mewahyukan, bahkan mengingatkan sesuatu kepada saya. Waktu saya mengadakan doa pagi atau renungan pagi, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang membuat saya antusias, yang membuat saya bergairah, bahkan roh saya makin menyala-nyala dengan Tuhan. Dan yang tadinya lemah, letih, lesu, ada satu kekuatan yang datang daripada Tuhan turun memenuhi saya. Dan saya berdoa supaya ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan merenungkan firman, ada pewahyuan yang datang kepada kita, memberi kita kekuatan. Karena firman Tuhan memulihkan, firman Tuhan menyembuhkan, firman Tuhan juga menolong. Kita berdoa supaya kita terima dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya baca renungan itu, saya diberkati. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu hukum-hukum Tuhan sama seperti emas yang murni, emas yang tua, begitu berharga. Dan kami percaya manis seperti madu yang juga menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Karena kami tahu firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus tolong kami, beri kami pengertian sehingga makin hari kami bergairah. Karena Roh-Mu ada di dalam kami, karena Roh-Mu membantu kami, karena Roh-Mu menyertai kami. Kami berdoa, biarlah kami percaya akan hal ini, karena Engkau yang menyatakannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, buka pikiran kami, telinga rohani kami, hati kami juga Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur dan kami semua diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tadi awal saya katakan saya bergairah karena saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ada kesegaran, ada kekuatan baru dari Tuhan. Saudaraku, kalau kita dapatkan sesuatu dari Tuhan, saya percaya pasti berbeda. Kalau kita sadar bahwa ada sesuatu yang Tuhan beri bagi kita, maka pasti berbeda. Orang akan bergairah sekalipun dia berada dalam pergumulan yang berat. Sakit penyakit kah? Pergumulan ekonomi kah? Pergumulan keluarga kah? Pergumulan usaha kah? Pergumulan pelayanan kah? Saya mau berkata kepada kita di pagi hari ini, jangan takut. Karena lebih dari itu, Bapa di sorga telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya ada di dalam kita. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia berjanji menyertai kita, Dia berjanji menolong kita. Saya bergairah menyampaikan ini karena selama ini kalau kita lihat bukan rahasia umum lagi. Di bangsa ini saya melihat orang mulai jenuh. Bangsa ini sudah tidak ada kegerakan roh lagi. Kenapa? Karena saya melihat orang mulai mencari bukan lagi Roh Kudus, tetapi mereka mulai mencari guru yang baik. Sama seperti jemaat di Korintus, mereka mulai mencari-cari di mana ada Paulus. Oh, ini Paulus. Oh, aku dari golongan Apolos. Oh, aku dari golongan Timotius. Saudaraku, yang terjadi di bangsa ini bukankah demikian? Sehingga kita lihat orang lebih mencari guru yang mengajar dengan baik. Tetapi peran Roh Kudus tidak dinikmatinya, tidak dialaminya. Maka itu saya berdoa, Bapa di sorga telah memberi kita Roh Kudus di dalam diri kita. Kita harus tahu dulu ini, kita harus bangkit dulu ini, kita harus sadar dulu bahwa ada Roh Kudus di dalam diri saya. Dia punya kekuatan pribadi yang baik. Dia berjanji menyertai kita, Dia berjanji menolong kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mendengar, katakan amin, saudara di tempatmu. Dan mau belajar terhubung dengan Roh Kudus, pribadi Tuhan sendiri. Maka Dia akan mengerjakan apa yang Dia mau kerjakan melalui kehidupan kita, sehingga tujuan Tuhan tercapai. Mari kita berdoa supaya ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak hanya berlalu begitu saja, tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi kita mengalami, kita melihat kuasa Roh Kudus bekerja lebih dahsyat. Saya teringat, nanti kita lihat waktu Samuel mengurapi Saul. Samuel beritahu, aku urapi engkau, tapi kelak nanti Roh Kudus akan mengurapi engkau, dan engkau menjadi manusia yang lain. Wah, Saul bergairah bagi Tuhan. Coba kita perhatikan ya saudaraku.
Saya baca satu renungan pagi yang memberkati saya. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus percaya, kita harus terus mendalami, terus menikmati, terus menggali, terus belajar tentang pribadi Roh Kudus yang telah ditempatkan di dalam diri saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia akan mengerjakan yang mustahil tidak menjadi mustahil. Karena kita kurang percaya, karena mungkin kita kesibukan, karena hal-hal lain yang menghambat kita, mungkin tidak mengerti, mungkin tidak sempat memikirkan. Tapi lewat mimbar ini, ketika saya disingkapkan, ketika saya diingatkan bahwa betapa pentingnya Roh Kudus mengendalikan, mengubah hidup kita dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Asal engkau percaya, engkau panggil namanya, Dia tidak jauh, tapi Dia ada di dalam kita. Itulah yang membuat saya bergairah. Dan puji nama Tuhan, setelah saya baca kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang mulai menelepon bersaksi bagaimana pekerjaan Roh Kudus mengubah mereka, bagaimana Roh Kudus mengerjakan hal yang mustahil tidak mustahil bagi mereka yang percaya dan mengenalkan Tuhan. Di situ saya melihat ada konfirmasi dari Tuhan. Maka itu saya berdoa supaya jemaat utusan Kristus dan para pendengar ingat baik-baik bahwa pribadi Roh Kudus yang telah dikaruniakan oleh Bapa di dalam diri kita. Apa sih yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus? Itu yang harus kita ingat, itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita fokus. Daripada guru-guru yang baik yang mengajarkan. Saya tidak bilang tidak boleh dengarkan guru-guru yang mengajar. Mereka diberi karunia, mereka diberi talenta. Dengarkan, tapi bukan itu yang utama. Engkau harus bergantung kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus pengajar yang agung. Roh Kudus tidak akan mungkin salah. Roh Kudus akan menginsafkan segala sesuatu. Baik itu dosa, baik itu kebenaran, baik itu penghakiman. Karena itu saya berdoa saudara, saya bergairah. Saya ingin mendalami tentang Roh Kudus. Saya ingin menikmati tentang Roh Kudus. Saya berdoa kepada Tuhan tiap-tiap hari. Atau di mobil, di jalan, Roh Kudus tolong aku. Aku bangun pagi juga, Roh Kudus, aku mau berkemenangan hari ini. Aku mau dapat kekuatan hari ini. Ternyata dahsyat Bapak Ibu. Kekuatan diberikan, sukacita diberikan, kemenangan diberikan, damai sejahtera diberikan. Maukah kita memiliki itu? Minta kepada Roh Kudus yang sudah dikaruniakan, yang sudah diberikan kepada kita oleh Bapa di sorga melalui putranya Yesus Kristus. Telah dikirimkan Roh Kudus di dalam kita. Tidak hanya Roh Kudus, tapi sebenarnya ketiga-tiganya atau pribadi di mana Roh Kudus, Bapa dan Yesus ada di dalam diri saudara. Dia berjanji menyertai kita. Maka itu saya berdoa supaya kita dengarkan khotbah ini. Mungkin tertidurkah? Mungkin dudukkah? Mungkin lagi dalam perjalanan. Percaya, ikuti kegerakan Roh. Roh Kudus mau mengendalikan. Roh Kudus mau menjamahmu. Roh Kudus mau membangkitkan. Roh Kudus mau menolong engkau. Roh Kudus mau membantu engkau. Cukup berjalan dengan kekuatan sendiri. Cukup berjalan dengan pengertian sendiri. Karena itu Roh Kudus diberikan untuk membantu kita yang lemah ini. Waktu saya baca firman Tuhan, coba dengarkan baik. Dia bacakan dalam Mazmur 19 ayat 10 dan 11 dalam renungan pagi ini. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudaraku, emas tapi emas yang tua. Kalau bilang 24 karat, ini Alkitab bilang. Hukum-hukum Tuhan itu lebih dari itu. Bahkan lebih dari madu, tetesan madu dari sarang lebah. Pernah rasakan madu dari sarang lebah? Biasanya yang terjual itu kadang sudah dicampur gula merah lah dan lain sebagainya. Tapi saya pernah merasakan betapa enak dan dahsyatnya. Nah, hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri, lebih dari segalanya. Maka itu dia menguraikan begini Bapak Ibu. Di dalam bumi ada kekayaan yang sangat besar, masih menunggu untuk dieksplorasi. Beberapa ahli memperkirakan bahwa harta karun senilai 6 miliar dolar yang belum ditemukan tersebar ke kedalaman laut dunia yang kelam. Tambang emas terdalam di dunia yang terletak dekat Johannesburg, Afrika Selatan, memanjang lebih 3,2 km ke dalam bumi, telah menghasilkan lebih dari 3.000 ton emas murni sejak pertama kali memulai beroperasi.
Tambang ini mempekerjakan hampir 17.000 orang yang bekerja dengan waktu bergantian setiap hari 24 jam. Mengumpulkan emas dari bumi, dan ternyata masih ada satu lagi. Satu tambang ini diharapkan menghasilkan setidaknya lebih dari 28.000 kilogram selama 20 tahun. Namun Alkitab berbicara mengenai kekayaan jauh lebih dalam lagi yang telah ia berikan kepada anak-anaknya. Apakah itu? Kolose 1 ayat 25-27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ternyata di dalam kita ada tambang Allah, tidak pernah dapat dikosongkan, persediaannya tidak terbatas dan tidak pernah ada habis-habisnya. Allah tidak akan pernah mengalami kemerosotan ekonomi atau ketidakpastian. Untuk itu di dalam Alkitab Allah berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala keperluanmu, keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Persediaan yang terbatas tidak akan pernah menguras anggaran yang maha tinggi. Sebaliknya, Ia akan terus mencurahkan kekayaannya di dalam hidup Anda dari sumber-sumber yang tak terbatas. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat tadi, emas di Afrika yang panjangnya kurang lebih 3,2 kilo, itu belum habis, emas tua. Bahkan ditemukan lagi di Afrika juga ada satu tempat lagi yang bisa menghasilkan ribuan ton emas. Nah, Alkitab tadi katakan bahwa hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri lebih dari itu. Kekayaan yang luar biasa yang berabad-abad tertutup, yang hanya dinyatakan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan saya percaya Dia itulah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Apakah Bapak Ibu percaya? Saya sangat percaya. Kekayaan yang tak terbatas, Dia punya segala sesuatu. Ketika Dia bilang ya terjadi, pasti akan terjadi. Ketika Dia setuju, maka pasti terjadi. Dia juga tidak hanya melakukan hal-hal yang rohani, tapi hal-hal yang jasmani pun Dia sanggup melakukannya bagi Bapak Ibu dan saya. Karena itu pelan-pelan saya mengajak kita, minggu lalu kita sudah bahas, tapi saya coba ulangi satu persatu supaya kembali mengingatkan kita bahwa kita punya kekayaan lebih dari emas yang tua, lebih dari madu, tetesan madu dari sarangnya. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Oh, sadarlah saudaraku, sadar Bapak Ibu, bahwa ada Roh Kudus, ada pribadi Tuhan yang siap bekerja sama dengan Bapak Ibu dan saya, supaya nyatakan kemuliaannya, supaya untuk namanya dimuliakan. Karena itu bergeraklah, karena itu terimalah, karena itu percayalah, karena itu terhubunglah dengan Roh Kudus. Sadar dimanapun kita berada, ada Roh Kudus yang menyertai saya, ada Roh Kudus yang memimpin saya, sehingga kita bertanya, kita berkomunikasi, kita berbicara dengan Roh Kudus, karena Dia mau mengerjakan kehendak Bapa di sorga. Sehingga Dia ditempatkan di dalam diri saya, tidak hanya menebus kita dari dosa, tapi banyak hal yang akan dikerjakan. Maukah kita tahu satu persatu? Ketika kita tahu satu persatu, bukan hanya pengetahuan saja, tapi mari praktekkan saudara. Percayai dulu itu, berdoa untuk itu, supaya Dia mengerjakannya melalui kehidupan kita yang sisa ini. Mungkin ada yang sisa 20 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang mungkin 3 hari. Tapi kalau kita bekerja, kita terhubung dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka saya percaya masalah tidak akan menghambat kita, pergumulan tidak akan menghambat kita untuk menjadi saluran berkat bagi kesenangan Tuhan dan kenikmatan Tuhan. Tuhan mau supaya dunia tahu bahwa Dia hidup melalui Bapak, Ibu, dan saya. Orang tidak melihat Roh Kudus, orang tidak melihat Yesus, orang tidak melihat Bapa,
tapi dia akan bisa bekerja melalui diri kita karena dia ada di dalam diri kita. Pola pikir kita, gairah kita dalam berdoa, gairah kita dalam baca firman Tuhan, gairah kita dalam melayani, gairah kita dalam melakukan sesuatu untuk kesenangan Tuhan. Lakukanlah terus karena Roh Kudus berjanji dia menyertai kita. Mari kita perhatikan. Kita baca bersama dalam Kejadian, kitab Kejadian. Allah mengutus Roh Kudus kepada orang percaya. Ia adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah juga adalah Roh, sudah dinyatakan sejak pada mula penciptaan. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kita baca firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Alkitab dibuka dengan mengingatkan bahwa ada Roh Allah yang melayang-layang di atas air. Saya tidak akan bahas lebih mendalam tentang kitab Kejadian, tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa karya Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya. Kita perhatikan di dalam Yohanes 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan, bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka kehadiran Roh Kudus memiliki banyak fungsi, peran dan aktivitas di dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita lihat pertama saudaraku, peran Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Dia ingin menginsafkan dunia akan dosa. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Saya ingin kita pelajari ini, tidak hanya pelajari sebagai pengetahuan, tapi percayai, alami, nikmati, dan bergeraklah bersama dengan Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa, ya. Pertama, Roh Kudus ditempatkan di dalam diri kita supaya menginsafkan kita akan dosa. Tidak hanya dosa, tapi menginsafkan kita tentang kebenaran. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Bahkan juga tentang masa yang akan datang, yaitu penghakiman. Saya coba pelan-pelan menyampaikan ini, saudaraku. Saya pernah punya pengalaman seorang yang bertanya, datang dilayani secara pribadi. Kenapa? Karena bangkrut usahanya. Kemudian mendiagnosa masalahnya, ya, dari dibuat bangkrut. Saya melihat karena kesalahannya. Kenapa kesalahannya? Kalau setiap hari Minggu dia beribadah, tapi pikirannya tidak diibadah, maka itu Alkitab bilang percuma mereka beribadah kepadaku, tetapi hati mereka jauh. Dia beribadah, tapi pikirannya dan handphonenya dibuka karena dia melihat dan mengawasi ketiga tokonya. Saking diberkati dan punya 3 toko. Biasanya orang punya 1 toko, ya, tapi ini dia punya 3 toko. Gimana? Gak hebat. Tetapi saudaraku, dengan adanya 3 toko ini, dia ke gereja juga, dia ibadah, pendeta berkhotbah, membacakan firman, pikirannya tidak di situ. Tubuhnya ada di gereja, tapi pikiran dan perasaan hatinya tidak ada di situ, di handphonenya tentang tokonya. Dan juga cepat-cepat kalau bisa cepat ibadah untuk dia kembali buka toko. Karena sudah memenuhi ibadah, Tuhan pasti sudah senang. Karena dia sudah beribadah, dia ingin cepat buka toko. Dan di tengah khotbah dia buka CCTV-nya. Satu waktu 3 toko ini, ya, istilahnya bangkrut, tidak ada sama sekali. Bahkan ditinggalkanlah
utang. Utang yang ratusan juta. Jadi punya 3 toko, yang tadinya diberkati, naik mobil, semuanya ada, akhirnya hilang, kemudian punya utang pula. Bagaimana tidak stres? Kalau punya utang pula, punya rumah nggak apa-apa. Tidak punya rumah, tinggal di Pondok Mertua Indah. Pondok Mertua Indah juga baik, Kak, dikasih hanya 1-2 meter. Panjang sekitar 5 meter, tapi lebarnya hanya 1-2 meter. Makan sehari 1 kali sudah, puji Tuhan. Ternyata saudaraku, hatinya tidak untuk Tuhan. Fisiknya memang kelihatan, dia ada di gereja, seolah-olah dia dengar firman Tuhan, tapi pikirannya di toko. Roh Kudus berperan menginsafkan dia akan dosa. Waktu dia mengakui, Pak Albert, saya salah selama ini. Saya datang kepada Tuhan, saya mohon ampun. Karena hati saya jauh dari Tuhan. Saya lebih fokus mencari uang daripada dekatkan diri dengan Tuhan. Saya bilang, apakah engkau sungguh-sungguh mengakuinya, berlutut dan berdoa sendiri kepada Tuhan? Bapak Ibu dia lakukan, tapi namanya proses Tuhan tidak langsung instan, saudaraku. Ternyata setelah dia berdoa, dilayani secara pribadi, saya berpesan, yang bisa menolong engkau hanya Tuhan dan firman-Nya. Karena itu pulanglah, berdiam diri. Ya, kalau orang nagih utang, jawablah bahwa kondisi sekarang seperti ini. Jawab dengan jujur, jangan lari. Terbukalah bahwa sementara ini bangkrut. Tapi karena sudah mengakui dosamu di hadapan Tuhan, selama ini hatimu hanya condong kepada uang dan uang dan uang, tidak untuk melakukan buat kesenangan Tuhan. Tadi sudah disampaikan, dia duduk di gereja, tapi handphonenya tetap mengawasi CCTV tentang ketiga toko itu. Puji nama Tuhan, kesaksian yang singkat tadi, Roh Kudus mulai mengingatkan dia. Sehingga dia tahu bahwa itu salah. Karena peran Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Jadi kalau Roh Kudus kita berbuat sesuatu yang salah, kemudian tidak diingatkan, saudara, hati-hati, jangan-jangan nggak ada Roh Kudusnya. Jangan-jangan kita tidak ada Roh Kudusnya. Ada seorang bapak juga, saudaraku, suka nonton video porno, lihat video porno, terus saja lihat video porno. Tapi satu waktu Roh Kudus mulai mengingatkan dia dan menginsafkan dia akan dosa. Tuhan memulihkan keadaannya dan Tuhan memakai dia secara dahsyat. Tuhan mulai mempercayakan karya-karyanya dalam kehidupan bapak tadi. Dan ternyata beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tidak ingkar janji. Dia dapat menolong, dia dapat memampukan, dia memberi jalan keluar, dia menyembuhkan, dia memulihkan bapak yang bangkrut tadi. Bayangkan yang tadi dia punya utang malah menelepon mengajak dia kembali untuk memberi modal kepadanya. Mustahil. Karena saya percaya pekerjaan Roh Kudus mengingatkan dia akan dosa. Waktu mengingatkan dia akan dosa, dia datang dan mohon ampun. Mungkin saudara berkata, saya tidak berbuat dosa. Tapi kalau waktu kita dengan Tuhan makin berkurang, kita fokus ke hal-hal duniawi. Dengarkan baik, saudaraku, jangan sampai Roh Kudus nggak ada padamu. Kenapa? Karena pekerjaannya mengingatkan kita dan menginsafkan kita akan kesalahan. Kedua, dia menginsafkan kita tentang kebenaran. Kita cinta firman Tuhan nggak hari-hari ini? Saudaraku, ajak orang untuk belajar firman Tuhan, betapa sulitnya, saudaraku. Betapa sulitnya, tidak mudah, saudaraku. Iblis bekerja begitu dahsyat, membuat orang sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, sampai tidak punya waktu untuk belajar kebenaran. Berbahagialah kalau engkau punya waktu belajar kebenaran, karena kebenaran memerdekakan engkau. Kebenaran akan menopang engkau ketika engkau jatuh. Kebenaran akan memberi kekuatan saat engkau lemah, karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri.
ini. Saya ingin tegaskan kepada kita supaya kita mengerti benar, kita sadar benar bahwa Roh Kudus ditempatkan di dalam kita untuk menolong kita, menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan kebenaran. Waktu kita baca kebenaran, kita memahaminya. Saya memang diinsafkan, saya dibukakan, saya dibuat bergairah. Hey Helber, ada Roh Kudus yang lebih dari emas yang murni, ada Roh Kudus lebih dari tetesan madu dari sarangnya. Itulah hukum-hukum Tuhan. Kalau engkau percaya itu, itulah pribadi Tuhan ada di dalam dirimu. Maka yang mustahil tidak akan menjadi mustahil. Saya percaya ini, saya bergairah, saya minta kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mampukan aku, Roh Kudus bekerjalah melalui aku, Roh Kudus pimpin aku mau untuk kesenanganmu. Bahkan segala kelemahanku aku serahkan kepada Roh Kudus, bantulah aku. Maukah kita melakukan hal-hal ini? Kita mulai sadar. Saudaraku, jangan cari lagi guru-guru. Boleh dengarkan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan, tapi jangan hanya mencari guru A, guru B, guru C untuk kesenanganmu. Carilah hukum-hukum Tuhan, carilah firman Tuhan. Dekatkan diri dengan firman Tuhan. Dia pengajar yang agung, yang akan menginsafkan kita akan dosa. Dia yang akan mengajarkan kita tentang kebenaran. Dia juga yang akan terus membukakan dan membuat kita bergairah. Saya tidak bilang tidak boleh mendengarkan pengajar, tidak saudaraku, karena mereka diberi pewahyuan. Tapi jangan sama seperti jemaat di Korintus. Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan A. Tapi Tuhan bilang, aku yang menumbuhkannya. Yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan, biarlah Tuhan yang menumbuhkannya melalui kehidupan kita. Saya berdoa supaya peran Roh Kudus, setiap kita terhubung dengan Roh Kudus, mau dipimpin Roh Kudus, minta Roh Kudus supaya menginsafkan kita, mengingatkan kita pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita, membawa kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran memerdekakan, kebenaran menyembuhkan, kebenaran memulihkan, kebenaran menunjukkan jalan, kebenaran juga memberi kita kekuatan. Kebenaran juga ada pengharapan kita, yaitu Kristus Yesus yang berabad-abad ditutupi, tapi dinyatakan bagi anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Mereka yang percaya kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ragu-ragu lagi. Iblis jangan dengan teori-teori untuk meragukan kita lagi. Percaya akan hal ini. Biar dia yang akan mengajar, biar dia yang akan menuntun, biar dia yang akan membimbing, biar dia yang akan mengarahkan kita, saudara. Yang berikut juga, dia mengingatkan kita tentang penghakiman. Bahwa di ujung sana Tuhan akan melakukan penghakiman. Ya, kalau kita belajar itu panjang sekali. Siapa yang akan menghakimi? Berapa lama kita dihakimi? Untuk apa dihakimi? Yang tidak percaya dihakimi untuk apa? Yang sudah percaya diadili untuk apa? Ya, kita tentu akan belajar. Tapi Roh Kudus berperan mengingatkan kita bahwa di depan ada penghakiman. Sehingga hidup kita benar-benar kita tata dengan baik, pergunakan waktu dengan baik, memuliakan Dia. Jangan dengan kesenangan kita hanya mencari untuk hidup sesaat, untuk kesenangan sesaat. Saya tahu saudara, semua kita membutuhkan sesuatu, tetapi jangan sampai menghalangi Roh Kudus bekerja melalui diri kita. Sehingga kita tidak dengarkan suaranya menginsafkan kita akan dosa. Sehingga kita tidak mau lagi lapar dan haus akan kebenaran. Kita tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Dia, untuk menerima kebenaran dari Dia lewat kebenaran firman Tuhan, karena banyak alasan. Kita juga tidak tahu, udah masa bodoh, masa depan mau apa dan mau apa, terserah Tuhan. Roh Kudus mau mengingatkan itu. Kalau ketiga ini telah engkau dengarkan di hari-hari ini, berbahagialah kita. Kalau ketiga ini, insafkan kita akan dosa, mengajarkan kita terus lapar dan haus akan kebenaran, bahkan mengingatkan kita bahwa masa yang akan datang semua orang akan diadili.
itu berarti ada Roh Kudus yang sayang Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau tidak ada ini, saya mengajak jemaat utusan Kristus dan para pendengar, ini belum terlambat. Mari datang padanya. Dia membuka tangannya. Mari anakku, aku akan menolong engkau, aku akan mengubah engkau. Petrus yang begitu jahat, Paulus yang begitu jahat, diubahkan oleh Tuhan. Yang penting dia mau datang kepada Tuhan, dia mau terbuka. Waktu dia mendengar firman Tuhan, dia katakan, ini aku Tuhan. Firman itu untuk aku Tuhan, bukan untuk orang lain. Aku mau datang, aku mau sadar bahwa ada Roh Kudus yang mampu dan sanggup melakukan jauh lebih dari yang saya doakan, jauh lebih dari apa yang saya lihat, jauh lebih dari apa yang ada di hati saya. Dan saya percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya ini, kita percaya ini, ayo mari kita lihat kegerakan Roh Kudus yang begitu dahsyat di akhir zaman ini. Jangan lewatkan saudaraku. Jangan hanya fokus ke satu pribadi. Saya berdoa seluruh jemaat utusan Kristus dimanapun berada sadar bahwa ada Roh Kudus lagi bekerja, lagi mempersiapkanmu lewat masalahmu supaya engkau bergantung kepada Roh Kudus, lewat penyakitmu supaya engkau bergantung pada Roh Kudus, lewat keluargamu supaya engkau bergantung kepada Roh Kudus, lewat ekonomimu supaya engkau bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang kaya, lebih dari emas murni, lebih dari emas tua yang ada di Afrika, lebih dari madu yang ada di sarangnya. Lebih enak saudara. Maka itu buat saya bergairah. Saya ingin mendalami tentang pekerjaan Roh Kudus. Saya berdoa sebelum saya tutup khotbah ini. Saya berdoa buat setiap bapak ibu yang ada di rumah. Hai anak muda, Roh Kudus mau memakai engkau. Roh Kudus mau bergerak melalui engkau. Buka pikiranmu, tangkap firman Tuhan ini, percayai, perkatakan, ingat di mobil, di jalan, dimanapun. Sebelum engkau tidur, engkau berkata dengan Roh Kudus, Roh Kudus terima kasih. Ambil alih pikiran ini, ambil alih perasaan ini, ambil alih kemauan ini. Insafkan aku akan dosa. Bukakan kebenaran, pewahyuan. Selubung yang menutup mataku Tuhan dibuka, supaya aku mengerti kebenaran-Mu. Kebenaran memerdekakan saya. Kebenaran memberi saya damai sejahtera. Kebenaran menyembuhkan saya. Kebenaran juga menjamin masa depan saya. Apa sih yang tidak mungkin bagi Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia juga ada di dalam diri saya dan saudara. Dia menyertai Bapak Ibu. Itu baru satu poin. Saya akan ulangi lagi khotbah saya kemarin. Tapi saya ingin terarah satu persatu. Dia bekerja menginsafkan dunia akan dosa. Dia bekerja untuk menginsafkan kita tentang kebenaran itu sendiri. Dia bukakan tentang pewahyuan yang baru. Membuat kita, roh kita menyala-nyala. Tidak letih lesu, tidak berbeban berat. Tapi ada Roh Kudus yang siap menolong. Bahkan kalau kita lihat kemarin, dia mau membantu kita dalam doa-doa kita. Wah, dahsyat Roh Kudus. Dahsyat Roh Kudus. Jamah setiap kami yang menonton video ini. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah yang berkomitmen siang hari ini. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah engkau. Roh Kudus jamah engkau. Roh Kudus jamah engkau membuka selubung-selubung, menginsafkan dosa, menginsafkan kebenaran supaya engkau mencintai kebenaran. Roh Kudus jamah, berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus urapi, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja melalui kami untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk menjaga nama-Mu yang kudus itu. Biarlah Roh Kudus bekerja melalui orang-orang yang percaya kepadamu, khususnya jemaat utusan Kristus yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa supaya setiap kali pertemuan, lewat apa saja kita saksikan bagaimana karya Roh Kudus bekerja secara dahsyat, memberi kita pewahyuan, memberi kita kebenaran yang baru, memberi kita juga hati kita menjadi baru, hati kita bergairah, roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Bahkan juga mengingatkan kita untuk meninggalkan segala kefasikan dan kejahatan. Dunia tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus ada pada orang yang sudah percaya. Kalau ada hal-hal yang menghalangi saya berdoa, Roh Kudus angkat. Roh Kudus angkat, Roh Kudus angkat, Roh Kudus angkat. Roh Kudus buka selubung-selubung yang menghambat kami bergerak dalam dimensi Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa firman tidak menjadi pengetahuan, tapi firman bergerak di dalam diri kami, menguasai kami, mengendalikan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita benar-benar merdeka dan dijadikan alat Tuhan untuk nyatakan kemuliaannya.
Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Percayalah akan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar, di mana ada Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati kami. Biarlah kami belajar. Hari ini ada satu poin. Dia menginsafkan kami akan dosa. Dia menginsafkan kami tentang kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Ya Bapa di sorga, ini hidup kami. Kami mau tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bantu kami dalam segala kelemahan. Bantu kami dalam mencintai kebenaran, supaya kami tidak terombang-ambingan dengan ajaran-ajaran sesat di hari-hari ini. Bantu kami, ingatkan kami bahwa ada masa-masa yang akan datang yang harus kami pertanggungjawabkan. Bantu kami ya Roh Kudus. Ini seluruh keberadaan kami. Kuasai dan kendalikan. Pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Ada kebangkitan, ada kesembuhan, ada pemulihan, karena firman yang disampaikan ditangkap dan dipercayai, dan Roh Kudus meneguhkannya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.